emisi karbon yang bisa kita kurangi 160 ton per hektar per tahun. Nah, dengan luas sekitar 600 hektar ya berarti kurang lebih 96.000 ton lah CO2 per tahun yang bisa kita kurangi dengan penanaman mangrove tersebut. Kemudian kita akan membangun pabrik soda as. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di Bontang. Dan soda as ini merupakan proses lanjut dengan memanfaatkan CO2 dari pabrik amonia dan urea kita. Nah, ini akan mengurangi cukup besar, menyerap kurang lebih 170 ribuan ton per tahun. Nah, ini program-program yang sudah kita jalankan, mudah-mudahan bisa ikut mengurangi emisi karbon yang ada saat ini. Itu kira-kira program-program yang sudah kita jalankan. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di Inspirasi untuk Bangsa. Bersama saya Lintang Ratri Rahmiaji. Kali ini kita akan ada di episode 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Dan seperti biasanya, Inspirasi untuk Bangsa akan menghadirkan narasumber yang luar biasa sesuai dengan moto kami berusaha untuk terus menginspirasi, memotivasi dan syukur-syukur kalau bisa memberikan solusi. Baik, kali ini kita akan kedatangan tamu nih ya. Ini narasumbernya luar biasa sekali. Saya bocorin sedikit. Ini teman-teman dari ITB pasti berbangga hati, terutama teman-teman dari Fakultas Teknik Mesin. Wah, sudah tahu gak sih ya bayangan-bayangannya nih siapa yang akan menjadi narasumber. Nah, clue yang kedua ini beliau lahir di Solo 19 Desember 1962. Pak, sudah mau ulang tahun ya, Pak ya? Hampir, hampir. Hampir ulang tahun, mudah-mudahan sehat terus, berkah Amin, amin. terus. Baik, saya perkenalkan beliau adalah Insinyur Komaru Zaman MM. Salam sehat Pak Komaru Baik, Zaman. terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya membacakan sedikit CV dari track record beliau yang luar biasa ya. Saat ini beliau adalah Direktur Keuangan dan Umum dari PT Pupuk Kaltim periode 2020 sampai 2025. Namun demikian tentu saja banyak sekali yang sudah beliau kerjakan. Beliau pernah menjadi Direksi Komersil di PT Rekayasa Industri, kemudian saat ini kembali lagi ke PT Pupuk Kaltim. Begitu ya Pak ya. Ya, betul. Baik, Pak, boleh ya. Ini karena kita kan lagi ngomongin soal ITB nih, Pak ya. Sebagai alumni dari Teknik Mesin, Pak. Bolehkah diceritakan dulu kenapa ya bisa pilih ITB? Tentu saja kalau pilih ITB-nya sih kita tahu ya, Pak ya. Itu institut terbaik di Indonesia. Tapi Ya. kira-kira memilih Teknik Mesin, memilih ITB, bolehkah diceritakan pengalamannya dulu Ya. ketika memilih itu, Pak? Baik, saya kebetulan dari Solo, dari SMA 1 Solo, yang kebetulan cukup banyak alumni SMA 1 Solo di kuliah di ITB. Dan saat itu seangkatan saya yang masuk ke ITB 40 orang. Nah, di jurusan mesin sendiri ada 10 orang. Nah, kenapa ITB menjadi pilihan utama?
teman-teman lulusan SMA 1 Solo memang secara historis cukup banyak, sehingga kita waktu itu juga inginlah kuliah di ITB gitu. Nah, kenapa memilih jurusan mesin? Terus terang saya merasa kimia agak lemah gitu. Jadi eh, fisika, matematik oke. Jadi yang terkait dengan itu jurusan di antara yang ada di ITB, saya memilih jurusan mesin. Alhamdulillah masuk. Nah, waktu itu masih seleksinya secara bersama-sama ya, memilih perguruan tinggi, tapi tesnya ada di Jogja. Di tahun 82 itu saya melakukan tesnya di Jogja dan alhamdulillah masuk di ITB. Nah, saya belum pernah waktu itu masuk ke kota Bandung pun saya belum pernah gitu ya. Jadi kami waktu berangkat pertama sekeluarga pada nganterin semua itu ke Bandung. Kebetulan ada family di Bandung, kita jadi nginep pertama di Bandung dan alhamdulillah eh, dapat kos-kosan, itu pun bergabung sama saudara juga yang dari Jakarta. Akhirnya waktu itu tahun pertama masih ngekos di bawah nuklir itu yang sekarang udah menjadi Sabuga. Ya, alhamdulillah pilihan di mesin apa namanya kami berhasil bisa lalui sampai lulus. Demikian Mbak kira-kira. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, gimana Pak rasanya jadi mahasiswa ITB itu seperti apa sih? Wah, banyak sekali ya kenangan di waktu kuliah itu. Jadi terus terang saya eh, setelah memasuki masa kuliah, terutama setelah lulus TPB, masuk ke jurusan mesin kan selalu ada orientasi studi oleh himpunan mahasiswa mesin waktu itu. Nah, disitulah kita digembleng ya OS lah dulu sebutannya orientasi studi. Pada intinya adalah kita dibuat sedemikian rupa kegiatan orientasi studi itu untuk mengembangkan kerjasama di antara kawan-kawan itu supaya lebih kompak dan solid. Dan itu sangat terasa kalau di mesin sampai punya semboyan solidarity forever itu sangat mendalam sekali. Jadi rasanya memang selama masa kuliah kita itu tidak bisa bekerja sendiri atau belajar sendiri ya. Jadi selalu ada kerjasama-kerjasama di antara teman-teman begitu. Jadi baik tugas laboratorium ataupun tugas-tugas yang lain, kita selalu bekerja sama dengan teman-teman yang seangkatan. Waktu itu kami juga kemudian aktif di himpunan mahasiswa mesin, sehingga yang sangat terkesan adalah berbagai aktivitas di kemahasiswaan. Ya selain tentu tuntutan untuk kuliah mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga ada cerita-cerita beberapa kali ngulang. Nah, biasa itu sampai beberapa teman juga ada yang stres gitu ya. Tapi itu suka dukanya lah kuliah di ITB. Mungkin semua juga merasakan kita ini, apalagi mesin laki-laki semua waktu itu nggak ada ceweknya. Jadi suasananya sangat strong lah gitu. Kira-kira begitu. Halo rekan pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri.
dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Baik Pak, kalau Pak Komar Zaman ini kan sekarang sudah jadi direktur PT Pupuk Kaltim gitu ya. Pasti kita pengen tahu tuh, dulu ketika kuliah, Komar Zaman muda ini pembelajaran seperti apa? Boleh diceritakan Pak? Baik, jadi ya tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa kerjasama itu menjadi sangat penting gitu ya, dan saya cukup banyak beraktivitas di kegiatan kemahasiswaan. Nah, waktu di tahun 85 saya kebetulan terpilih ikut menjadi wakil ketua himpunan. Selain itu kami di tahun kedua itu juga ikut mulai aktivitas di kegiatan marching band Wanita Ganesha. Dan saat itu di tahun 85 untuk pertama kalinya marching band ITB ikut kejuaraan di Jakarta, Grand Prix Marching Band itu. Nah, disitulah beberapa kegiatan yang saya ikuti dan nampaknya itu menjadi latihan bagi saya secara pribadi untuk menempa organisasi, leadership, kerjasama, achievement dan seterusnya itu tergembleng di beberapa aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Ya, kalau di ITB banyak sekali ya kegiatan aktivitas kemahasiswaan, dan itulah saya kira manfaat yang bisa kita dapatkan selain perkuliahannya sendiri gitu. Alhamdulillah kedua aktivitas baik kuliah maupun aktivitas kemahasiswaan bisa berjalan baik, lulus 5 tahun lah. 87 Oktober saya bisa lulus, alhamdulillah cukup lancar. Oh hebat sekali Ya. ya, bisa berkegiatan tapi lulus tetap 5 tahun ya Pak ya, namun setahun aja. Ya, betul. Tapi sekarang mungkin udah 4 tahun udah banyak sekali ya. Itu waktu menarik tuh Pak, marching band waktu di marching band sebagai apa Pak? Saya pemain di perkusi, tapi saya juga ikut di kepanitiaan ataupun kepengurusan gitu ya. Jadi lebih banyak saya sendiri bukan di aspek teknis sebenarnya, tapi saya lebih banyak aktif di pengelolaan pengorganisasiannya. Jadi misalnya ikut logistik waktu ada pertandingan di Jakarta misalnya begitu. Jadi saya lebih banyak di pengorganisasian kegiatannya. Di himpunan mahasiswa juga demikian. Jadi mungkin barangkali justru itulah yang menempa saya dalam hal organisasi ataupun leadership di sana. Antarkan bangsa, bangsa Indonesia, hari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik Bapak. Satu lagi Pak nih, kalau ngomongin soal memori kuliah nih, apa ada tidak mata kuliah yang sangat berkesan dan menurut Bapak ini menjadi dasar yang paling utama untuk berkarir sampai sekarang Pak? Ada mekanika teknik, itu yang paling susah. Itu udah Mektek 2 itu udah hampir semua mengalami ujian dan gagal mengulang. Bahkan ada yang bilang di papan pengumuman itu merupakan dinding ratapan gitu. Jadi ada satu tempat di jurusan mesin itu dekat kolam mesin ada dinding tembok itu tempat pengumuman, setiap kali lihat nilai, disitulah semua orang deg-degan melihat nilainya kan. Ini bisa kalau harus ngulangnya pun tahun depan gitu. Jadi cukup seru kalau pelajaran-pelajaran di perkuliahan.
Jadi Pak Komaruzzaman waktu itu lulus apa enggak, Pak? Sempat ngulang itu. Jadi ilmu logam sama mekanika teknik yang dua itu sempat ngulang dua-duanya. Pendalaman ya, Pak ya. Ya Supaya pendalaman. lebih ahli. Betul. Baik, matur nuwun, Pak. Ya, ini terkait dengan kemudian kita pengen ngobrol soal PT Pupuk Kaltim nih, Pak ya. Ya, ya. Sebagai Direktur Keuangan dan Umum di PT Pupuk Kaltim, menurut Bapak gimana nih? Kita udah akhir tahun di Desember 2022. Bagaimana PT Pupuk Kaltim di 2022 dan kira-kira apa yang mau direncanakan di 2023, Pak? Baik. Ya alhamdulillah Pupuk Kaltim di tahun 2022 ini mencapai kinerja yang sangat baik gitu ya dari sisi keuangan. Ya terus terang saya ini kan berbackground insinyur gitu ya, tapi sekarang suruh pegang keuangan, judulnya Direktur Keuangan dan Umum. Jadi kami span tanggung jawabnya selain keuangan ada SDM, ada technical, ada uh, supply chain gitu karena direksi di Pupuk Kaltim sekarang ada 3 sehingga tanggung jawab saya di bidang itu ya alhamdulillah pencapaian kinerjanya sangat baik. Sampai dengan September kemarin bisa berhasil mencapai laba 12,9 triliun itu merupakan uh, laba tertinggi dalam sejarah Pupuk Kaltim selama 45 tahun ini. Alhamdulillah itu berhasil kita jalankan. Mudah-mudahan di tahun 2003 juga kinerjanya bisa lebih baik lagi. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Wah, Pak, ini 12,9 triliun dan tertinggi selama sejarah ini boleh dibocorin nggak, Pak? Apa saja sih sebetulnya yang dilakukan oleh PPT Pupuk Kaltim? Baik, kita secara finansial ya kita punya 8 strategi dalam pengelolaan keuangan. Itu diantaranya adalah distributor financing. Kita ini kan jualannya melalui para distributor, tapi untuk bisa mengambil barang, distributor itu harus membayar di awal. Oleh karena itu kita coba fasilitasi para distributor ini supaya penjualannya lancar ya dari sisi kita ke distributor, tapi distributor secara finansial juga kuat. Itu kita hubungkan dengan perbankan. Ada fasilitas kredit bagi para distributor. Kemudian yang kedua, kita lakukan natural hedging karena memang transaksi kita penjualannya banyak ekspor sehingga pendapatannya dalam US dollar sehingga kita untuk mengurangi risiko kerugian selisih kurs kita lakukan transaksi dalam dolar. Kemudian selain itu juga ada evaluasi prioritas terhadap investasi. Jadi investasi-investasi yang kita lakukan itu sudah berdasarkan prioritas-prioritas yang harus kita jalankan yang berorientasi pada bisnis. Sehingga tekad mandiri sampai masa gemilang. Tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Selain itu juga ada program anggaran prioritas. Jadi yang anggaran per tahun itu pun kita akan selalu evaluasi mana yang lebih prioritas gitu. Jadi kalau misalnya kita anggarkan 100 tapi sebenarnya pelaksanaannya cukup hanya dengan 80 ya 80 saja gitu, tidak harus menghabiskan 100 itu. Itu kemudian ada cash management juga. Cash management system kita juga
harus menjaga ketersediaan cash itu untuk operasional perusahaan agar operasional kita lancar. Kemudian ada cost restructuring dan juga cost reduction. Itu program-program yang kita jalankan sehingga alhamdulillah apa yang kita lakukan sepanjang tahun itu baru sampai dengan September itu kurang lebih sudah hampir 3 kali lipatnya target RKAP. Nah, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa lancar terus. Demikian Mbak, kira-kira yang di bidang keuangan kita lakukan. Baik, Pak Komaruzzaman boleh diceritakan sebetulnya unggulan pupuk Kaltim ini produknya apa dan kemarin yang menyumbangkan paling banyak tuh sektor apa Pak di Oh ya, pupuk baik. Kaltim? Baik, produk utama kita ini amonia dan urea. Selain itu juga ada pupuk NPK. NPK itu campuran, ada urea plus kalium gitu. Nah, untuk produk utamanya adalah urea. Kita sendiri untuk keperluan dalam negeri yang diutamakan terlebih dahulu. Kalau dalam negeri sudah tercapai, barulah produk yang ada itu boleh diekspor. Itu pun izin ekspornya juga harus mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan. Nah, sepanjang stok di daerah itu sudah terpenuhi, minimum untuk keperluan stok di daerah 2 minggu, kemudian stok di pabrik dan juga dalam transportasi kan ada yang masih dalam perjalanan gitu ya. Sepanjang itu stoknya aman, kita boleh ekspor. Nah, yang terjadi saat ini harga komoditas amonia dan urea itu naik drastis. Harga di pasar internasional dibanding tahun sebelumnya itu ada kenaikan kurang lebih 3 kali lipat. Sehingga kita best effort mengoptimalkan produksi, mengoptimalkan kebutuhan dalam negeri, dan kelebihannya barulah kita ekspor. Nah, potensi itulah kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga kita bisa mendapatkan revenue yang cukup optimal gitu. Sehingga laba yang kita peroleh bisa cukup baik. Ya. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, mari membut sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, baik. Bapak ini kan PT Pupuk Kaltim juga mentargetkan menjual saham perdana nih ya Pak ya di 2023 nih IPO ya Pak ya. Ya. Ini sudah sampai mana Pak langkah-langkahnya menuju IPO nih Pak? Baik, jadi ini saat ini kan kita berusia 45 tahun. Nah, kemudian kita berada pada fase pertumbuhan yang kedua lah kira-kira gitu untuk menuju 40 tahun yang kedua dengan semangat dan target performa perusahaan yang lebih agresif. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut terdapat berbagai cara sebenarnya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan, dan PKT senantiasa mengkaji lah mempersiapkan perusahaan ini untuk mempersiapkan diri dengan berbagai kemungkinan. IPO merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sedang kita persiapkan. Segalanya kita sudah mempersiapkan diri, tinggal nanti izin dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, dan ini merupakan program Kementerian BUMN juga, nanti kita tunggu keputusannya seperti apa. Tapi segalanya kita sudah persiapkan hingga akhir Desember ini kita harus sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Demikian. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan
Baik, ini ternyata di 2023 tidak hanya IPO ya Pak ya, ada rencana untuk mengembangkan pabrik nih Pak nih di Papua, Papua Barat dan Maluku, betul ya Pak ya? Ya, salah satu rencana pengembangan industrinya ke arah Papua, Indonesia Timur lah, kira-kira Ya gitu. betul sekali. Nah, ini kira-kira sampai berapa jumlah produksi yang diharapkan nih Pak untuk pembangunan pabrik-pabrik itu? Jadi kami merencanakan pengembangan pabrik di sana itu eh, ya terus terang masih dalam penjajakan, dalam persiapan awal gitu ya. Meskipun nanti kita juga menunggu keputusan dari pemerintah lah. Kita pun sudah melakukan koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait dan rencananya kita akan menggunakan teknologi yang paling efisien, yang terbaru dan ramah lingkungan. Nah, kapasitasnya itu pun juga sedang kita evaluasi seberapa besar opportunity, kemungkinan ketersediaan bahan baku terutama adalah gas dan juga potensi pasar yang ada. Nah, ini masih persiapan yang awal, tapi sudah in progress menuju ke sana. Wah, juga mudah-mudahan lancar ya Pak ya Amin, pengembangan amin. pabriknya. Ya, Ya tadi sempat disebutkan adanya ekspor nih Pak ya, ekspor ke luar negeri kalau dalam negeri produksinya sudah mencukupi. Nah, ya. kira-kira target target ekspor ada tidak Pak untuk tahun depan Pak? Oh ya, tentu ada. Kita akan merencanakan, uh, tapi memang prioritas untuk kepentingan dalam negeri. Nah, kita akan lakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perdagangan memang mungkin minggu depan akan mengundang kita berkoordinasi menetapkan seberapa besar untuk kebutuhan dalam negeri dan nanti kita rencanakan ekspornya sejumlah berapa. Nah, kami juga belum bisa menyampaikan sejumlah berapa ya, tapi kalau berdasarkan kapasitas kita saat ini itu 3,4 juta ton urea, 2,7 juta ton amonia dan NPK 300 ton 300.000 ton per tahun. Ya, jadi tiga produk itu yang kita miliki saat ini. Nanti berapa ketentuan pemerintah untuk dialokasikan di dalam negeri dan sisanya nanti baru ekspor. Pupuk Kaltim sendiri kalau refer ke tahun 2022 area yang kita cover untuk subsidi dari pemerintah itu di area Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan seluruh Sulawesi serta Nusa Tenggara Barat. Nah, area yang lain di-cover oleh pabrik pupuk yang lain. Misalnya Pusri di Sulawesi Selatan, Kujang di Jawa Barat, Petrokimia di Jawa Timur, dan seterusnya. Itu ada pembagian wilayah-wilayahnya diatur oleh Pupuk Indonesia. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Kedepannya ini kan kebutuhan pupuk makin meningkat pasti ya Pak ya. Ya. Seiring dengan program intensifikasi di lahan komoditas perkebunan maupun ekstensifikasi di sektor tanaman pangan nih Pak. Ya. Nah, kira-kira kalau tadi kita sudah tahu kapasitas dari pupuk Kaltim seperti apa gitu ya. Tadi ada 3,4 juta ton untuk urea gitu ya, 300.000 untuk NPK per tahun. Nah, kira-kira apakah ada rencana peningkatan produksi nih Pak? Untuk peningkatan produksi, kalau saat ini kita memang belum ada tambahan pabrik ya. Jadi sesuai dengan
pabrik yang kita miliki saat ini, eh, tahun depan kemungkinan memang ada tambahan kapasitas, bukan kapasitas produksi, tapi eh, penugasan dari pemerintah ke Pupuk Indonesia akan membagi ke anak-anak perusahaan yang ada, dan kemungkinan wilayahnya bisa aja nanti diputuskan akan bertambah. Nah, atau volume untuk subsidinya yang ditambah. Nah, ini masih belum final. Nanti ini masuk dalam RKAP tahun 2023 dan akan diputuskan biasanya di akhir tahun atau awal tahun. Ya, jadi kalau dari sisi kapasitas di tahun 2023 mungkin belum ada penambahan kapasitas produksi kita. Nah, dari kapasitas produksi kita, seberapa jumlah untuk penjualan di dalam negeri dan berapa yang boleh diekspor, bisa saja akan terjadi perubahan terhadap yang saat ini 2022. Nah, kalian kita masih nunggu keputusan dari pemerintah. Tapi pada prinsipnya kita akan prioritaskan kebutuhan di dalam negeri. Nah, gitu. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, pada makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Bapak, ini kan ada komitmen Indonesia untuk ikut mengurangi emisi gas rumah kaca ya Pak. Tadi kan ada Ya. penggunaan gas dari PT Pupuk Kaltim. Nah, apakah Pupuk Kaltim punya program juga untuk mendukung komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca itu Pak? Iya, betul. Jadi pabrik kita memang ada emisi karbon, dan kita berkomitmen sampai dengan 2030 kita akan mengurangi emisi karbon yang ada di fasilitas yang ada di kita itu sampai 30%. Zero emissionnya kita targetkan bisa dicapai di tahun 2060. Itu sesuai komitmen pemerintah. Nah, program yang sudah kita jalankan saat ini itu diantaranya adalah bekerja sama dengan TNI Kostrad berupa nama kita namakan community forest. Nah, itu kita menanam pohon produktif. Kita Pupuk Kaltim memberikan bibitnya, ditanam di area tempat latihannya Kostrad. Tempat latihan perang atau latihan menembaknya Kostrad itu di daerah Sukabumi Selatan. Di sana akan kita tanam sejumlah sebentar, penanaman di sana itu 10 juta pohon untuk sampai dengan 2030. Nah, ini bertahap. Kita bekerjasama dengan Kostrad. Target pengurangan emisinya kurang lebih 700.000 ton per tahun. Di sana kita sudah laksanakan penanamannya bekerjasama dengan Kostrad, dan bibit-bibitnya kita sediakan. Tanamannya macam-macam, tanaman nanti hasil buah misalnya duren dan hasil yang lain itu akan diambil oleh masyarakat sekitar sana. Jadi kita tidak mengambil hasil buahnya, tapi kita akan memperhitungkan hasil pengurangan karbonnya. Itu yang akan kita perhitungkan. Kemudian kita juga lakukan mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di Pupuk Kaltim, di kawasan perkantoran yang ada di Bontang, itu sudah terpasang saat ini dengan kapasitas 1,2 megawatt. Dan itu akan kita tingkatkan terus dari waktu ke waktu. Kemudian kita juga ada program penanaman mangrove. Nah, ini juga akan mengurangi emisi karbon. Itu yang akan kita tanam seluas 600 hektar di area kawasan pantai di sekitar Bontang, dengan target penyerapannya itu 160 ton emisi karbon yang bisa kita kurangi, 160 ton per hektar per tahun.
Nah, dengan luas sekitar 600 hektar ya berarti kurang lebih 96.000 ton lah CO2 per tahun yang bisa kita kurangi dengan penanaman mangrove tersebut. Kemudian kita akan membangun pabrik soda as. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di Bontang. Dan soda as ini merupakan proses lanjut dengan memanfaatkan CO2 dari pabrik amonia dan urea kita. Nah, ini akan mengurangi cukup besar, menyerap kurang lebih 170 ribuan ton per tahun. Nah, ini program-program yang sudah kita jalankan, mudah-mudahan bisa ikut mengurangi emisi karbon yang ada saat ini. Itu kira-kira program-program yang sudah kita jalankan. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, Pak Kormor Zaman, Ya, terima kasih. Ya, ini juga ada terkait dengan digitalisasi nih, Pak ya. oh ya. Sepertinya PT Pupuk Altim juga sudah melakukan implementasi transformasi industri ke 4.0. Nah, boleh diceritakan Pak apa saja kemudian yang menjadi kebijakan PT Pupuk Altim? Ya, baik. Ya, digitalisasi ini sudah menjadi kebutuhan utama lah saat ini ya. Kita nggak bisa lepas dari aspek digitalisasi. Dan menuju transformasi industri 4.0 ini, alhamdulillah Pupuk Altim sudah mengimplementasikan dan kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian Industri Indi 4.0 itu sudah kita peroleh di tingkat nasional. Nah, kita itu dari berbagai sisi operasional bisnis kita itu kita bisa menciptakan beberapa aplikasi dan itu tim IT kita cukup mumpuni, bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa mengefisienkan proses maupun perencanaan di dalam operasional bisnis kita. Bahkan ada beberapa aplikasi software yang mulai diajukan patennya karena itu memang didesain oleh teman-teman di Pupuk Altim sendiri. Di antaranya yang sangat bermanfaat itu adalah sistem monitoring untuk distribusi pupuk. Itu dibikin sendiri oleh teman-teman. Jadi bisa memonitor ketersediaan pupuk sampai di tingkat kabupaten, di tingkat kios, sejak dari pabrik dan transportasinya, baik kapal maupun darat. Itu bisa kita tracing semuanya. Dan itu online 24 jam. Ini yang sudah diimplementasikan bikinan Pupuk Altim, diimplementasikan di grup pupuk yang lain. Jadi di Pupuk Indonesia sudah mengimplementasikan, mengintegrasikan sistem itu, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bisa memonitor ketersediaan pupuk di berbagai daerah. Itu kira-kira yang cukup advance di bidang digital yang sudah kita lakukan. Baik, Bapak. Ini memang kalau PT Pupuk Kaltim yang kewajibannya menyediakan di Kaltim, Kaltara, Sulawesi, dan NTB ya, Pak ya. Ya, ya. Wilayah-wilayah lain itu adalah Pupuk yang lain. Jadi di Pupuk Indonesia itu ada 5 pabrik pupuk. Yang pertama Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Pupuk Sriwijaya di Palembang, Pupuk Kujang di Cikampek, Petrokimia Gresik yang ada di Gresik, dan Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur. Nah, dari 5 pabrik itu untuk mengcover seluruh Indonesia itu sudah dibagi-bagi wilayahnya sesuai dengan coverage daerah, sehingga kita pun untuk pendistribusian itu sekarang di-manage oleh Pupuk Indonesia, di mana lokasi-lokasinya itu sudah diatur, kita melaksanakan pendistribusiannya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi.
Baik, karena di masyarakat juga banyak keresahan tentang kelangkaan pupuk Nah, ya, Pak ya. kadang-kadang isu di media seperti itu, tapi sebenarnya kita selalu mempersiapkan di setiap lini itu selalu ada ketersediaan pupuk minimal untuk kebutuhan 2 minggu. Minimal untuk kebutuhan 2 minggu ya. Ya, itu harus tersedia. Kalau kurang dari itu, disitulah muncul merah. Jadi sistem DPCS namanya itu bisa memantau ketersediaan pupuk di semua lini. In case ada, kalau kita dilihat di komputer, kalau di layar ada titik merah itu berarti ada kekurangan dan itu harus segera disupport dari daerah yang terdekat. Jadi itu sudah bisa termonitor secara online 24 jam. Oke, online 24 jam ya Pak Ya, Komaruzaman ya. ya, Jadi kalau misalnya di Bapak ini kan juga terkait tadi saya lihat tadi keuangan, SDM, teknikal dan supply chain. Jadi ini ada di ya, bawah pengelolaan Pak Komaruzaman ya Pak ya. iya, Kalau iya, misalnya di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kaltim ada ke kehabisan pupuk ini ya. solusinya gimana Pak? Kalau tadi kan dari tanda merah di PT Pupuk Kaltim, tapi kalau dari masyarakat apakah ada eh, jalan keluar untuk segera mendapatkan Oh, pupuk? ya. Jadi itu ada hotline yang bisa dihubungi gitu ya. Customer service akan bisa melayani segala macam informasi yang diperlukan. In case ada kekurangan, itu sebenarnya ada dua kemungkinan karena memang eh, apa istilahnya subsidi itu yang diberikan haknya kepada petani itu hanya petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Nah, bagi petani yang memiliki lebih dari 2 hektar itu tidak berhak untuk mendapatkan subsidi. Nah, jumlah subsidi pun untuk kebutuhan setahun bisa saja itu karena kurang, karena ketersediaan anggaran APBN-nya memang terbatas gitu ya. Jadi ada suatu periode si petani ini untuk mendapatkan hak subsidinya mungkin sudah habis secara volume. Nah, kalau sudah terjadi demikian ya si petani tersebut harus beli yang non subsidi. Kami menyediakan di setiap kios itu ada yang subsidi dan non subsidi. Nah, kadang-kadang menjadi isu eh, bisa jadi misalnya petani yang merasa haknya belum terpenuhi untuk mengambil semua subsidi begitu ya, kok barangnya nggak ada gitu, itu akan bisa di-trace secepat langsung bisa di-trace sebenarnya memang dia berhak atau tidak gitu. In case dia memang berhak, itu bisa di-drop dari kios atau kabupaten sebelahnya. Jadi itu bisa langsung kita koordinasikan. Baik, ini menarik nih Pak. Nih, ini informasi Ya, baru ya untuk petani. ya, Baik, di betul. 2023 ini subsidinya kira-kira berapa nih Pak yang disediakan? Ah, ya, ini kami juga masih menunggu SK dari Kementan. Jadi memang belum keluar angkanya. Jadi ya kami belum bisa sebutkan berapa ya. Kapan Oh, ya Pak kira-kira keluar Pak? itu biasanya di ujung tahun, tanggal 31 Desember keluar. Nah, yang bisa dilakukan adalah kami harus bisa mengantisipasi untuk musim tanam yang akan datang, yang saat ini sudah mulai berlangsung ya, awal tahun sampai dengan Maret April lah kira-kira musim tanam itu, ketersediaannya harus kita persiapkan sejak dini. Gitu ya, bisa kita antisipasi aja gitu. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Tadi terkait digital datanya ada ya Pak ya di website ya Pak ya, data tentang Ada, ketersediaan ya Pak ya.
Ya, ya. sebagai informasi publik. Matur nuwun. Ya, Bapak, tadi kita udah ngobrol tentang PT Pupuk Kaltim ini menarik sekali dan kita lihat betul bagaimana Bapak mengelola dan mengorganisasikannya dengan baik. Nah, Pak, kembali ke ITB nih, Pak. Kira-kira tadi sudah diceritakan ya tentang bagaimana Bapak aktif di organisasi dan itulah yang menjadi dasar Bapak bisa seperti sekarang gitu. Ya, ya. Menurut Bapak, apakah pendidikan karakter itu penting dan kira-kira kalau misalnya kita lihat kemarin waktu Bapak kuliah, sebetulnya pendidikan khas atau soft skill yang khas dari ITB itu apa, Pak? Mungkin bisa Hmm. juga menjadi pertimbangan orang tua nih yang mau memasukkan anaknya ke ITB. Ya, ya, yang saya rasakan ya culture di ITB itu sangat apa ya tough atau memberikan semangat achievement pencapaian sebuah prestasi itu sangat kuat. Jadi kita diajari untuk mencapai misalnya dari sisi pelajaran aja nilai tertentu standar nilai lolos C misalnya begitu itu menjadi acuan kita yang memicu untuk mencapai target tertentu. Selain itu juga suasana kemahasiswaan. Nah, ini yang saya merasakan manfaatnya karena ITB membuka luas kesempatan untuk beraktivitas baik di kesenian, olahraga maupun di kemahasiswaan. Nah, itu saya kira perlu dimanfaatkan. Dan satu lagi mungkin zaman sekarang soal digital. Nah, itu perlu dikembangkan karena kalau zaman dulu belum ada komputer bahkan kita tahun 82 itu komputer masih sangat jarang. Jadi hanya di laboratorium yang ada. Kalau mau bikin program, wah harus antri. Nah, karena fasilitas komputernya terbatas, nggak seperti sekarang gitu. Laptop banyak tersedia, komputer, handphone, segala macam sudah sangat canggih. Saya kira anak-anak sekarang harus mulai menggunakan digital ini menjadi satu habit lah gitu ya dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Selain itu juga berbagai aktivitas tetap harus diikuti. Saya kira sangat baik apa yang dikembangkan oleh ITB membuka kesempatan untuk bisa belajar soft skill-nya itu yang menjadi penting. Bahkan yang agak spesifik di ITB ada Salman. Itu juga untuk keagamaan juga bagus sekali. Nah, saya kira komplit lah suasana di ITB sangat ideal, tinggal kitanya untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu kira-kira dari saya ya, saya pikir itu yang sangat penting. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Iya, baik. Bapak kan sekarang sudah menjadi praktisi ya, bertahun-tahun sudah ya, dan sudah ada hasilnya luar biasa. Nah, kalau melihat pembelajaran yang sekarang, pendidikan yang sekarang berlangsung, misalnya di ITB, sebagai alumni nih Pak, dan sekaligus sebagai praktisi tentu saja ya, apa masukan Bapak, rekomendasi Bapak terkait dengan pembelajaran hari ini? Wah, saya kira ITB sudah sangat lengkap ya. Ada SBM, itu jurusan yang sekolah bisnis yang saya kira satu hal yang mewarnai ITB berorientasi pada bisnis. The real business itu ada di situ. Nah, saya kira jurusan ini menjadi penting dan warna ITB menjadi lebih bisnis oriented gitu ya. Satunya lagi juga ada seni rupa. Nah, semua itu yang ada di ITB saat ini sudah sangat lengkap. Hanya tinggal para mahasiswa ini mengoptimize. Nah, tentu dari pihak ITB-nya sendiri juga bisa memberikan satu dorongan agar para mahasiswa ini bisa memanfaatkan segala fasilitas untuk bisa saling berinteraksi gitu ya. Anak bisnis berinteraksi dengan anak mesin, anak TI, anak kimia dan lain-lain.
saya kira culture kehidupan di ITB yang memungkinkan interaksi antar mahasiswa, saya kira ya kemarin karena COVID ya, sekarang mungkin sudah kembali normal. Dengan new normal ini saya kira suasana kehidupan kampus akan kembali normal dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Itu kira-kira saya lihat. Saya barusan kemarin ke ITB reunian 82 angkatan 82, suasana sudah mulai ada aktivitas kelihatannya ya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, Pak, ini terakhir nih Pak, ini untuk menjadi seorang Komaruzaman, Hmm. apa tips Bapak kepada para generasi muda tentu saja dan khususnya yang sedang menjadi mahasiswa di ITB ini agar selalu bisa menjawab tantangan dan perkembangan yang ada di masyarakat? Ya, baik ya. Intinya adalah belajar tidak ada hentinya gitu ya. Saya berbackground mesin, setelah di dunia kerja akhirnya mengalami pengayaan keilmuan maupun keterampilan itu sudah sangat lebar gitu ya, yang saya jalani mulai dari pabrik, dari perencanaan produksi, akhirnya ke pemasaran, sampai ke SDM, sampai keuangan. Ya, posisi saat ini kami sudah ngalor ngidul lah kira-kira gitu. Nah, saya kira para mahasiswa juga perlu terbuka mempelajari segala hal untuk memaksimumkan kapasitas kemampuan diri kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan bekal yang dimiliki dalam perjalanan nanti bisa mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan. Itu kira-kira tips yang barangkali saya jalani itu sudah lebar sekali gitu ya, berbackground orang teknis tapi sudah sampai menangani ke SDM-an, keuangan dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua. Itu Mbak kira-kira. Matur nuwun, wah ini luar biasa sekali ya ilmunya, matur nuwun sangat loh Pak Komaruzaman. Iya, saya meng-highlight sedikit lagi tadi ya yang dinyatakan oleh Pak Komaruzaman untuk menghadapi dunia hari ini, untuk siap ya menghadapi tantangan dunia hari ini, maka menjadi seorang mahasiswa itu tidak boleh berhenti belajar, terbuka pada banyak hal, dan kemudian terus mengoptimalkan kemampuan kita karena kita nggak pernah tahu di depan kita harus berhadapan dengan apa. Jadi terbuka, belajar tiada henti gitu. Insya Allah nanti bisa menjadi seorang Komaruzaman di masa depan. Matur nuwun atas waktunya Pak Baik, Komaruzaman. terima kasih Mbak Lintang. Iya, ini mau mengucapkan untuk Institut Teknologi Bandung, Pak. Baik, kepada ITB terima kasih telah memberikan bekal bagi saya pribadi yang sangat bermanfaat hingga saya menjadi posisi saat ini. Dan selamat ulang tahun yang ke-63, mudah-mudahan ke depan bisa lebih sukses lagi. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, sekian dari 63 tahun Institut Teknologi Bandung bersama Insinyur Komaruzaman MM. Saya Lintang Ratri pamit undur diri, tetap di Inspirasi untuk Bangsa karena kami akan terus memotivasi, menginspirasi dan syukur-syukur bisa menjadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Santi Om. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, panjatkan citra, cerdaskan bernegara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia pada makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nama saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum ini ada